Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang pertama, sebelum saya melanjutkan sambutan saya ingin memperkenalkan rombongan yang mendampingi saya dan juga saya menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum Bapak Restorasi Indonesia, Kakak Surya Paloh. Beliau mengutus saya dan Kakak Janet untuk bertemu dengan seluruh kader dan simpatisan Partai Nasdem di Pulau Sumba. Jadi Kakak Janet menemani saya di Pulau Sumba ini. Saya bilang pulau yang luar biasa yang terkenal di seluruh dunia saat ini. Kakak Janet tidak saya perkenalkan karena beliau tadi sudah melantik pengurus. Saya akan perkenalkan satu-satu Ibu Virgi Bakel. Nah, ini cantik tapi jangan lihat karena sudah ada suaminya. Beliau ini sehari-hari membantu saya menjadi pengurus DPW Partai Nasdem Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Yang kedua juga ada Ibu Wanda Hamidah. Ini jangan juga lihat, sudah juga punya jagoannya, ada monyetnya yang jaga, jadi kita tidak boleh. Ibu Wanda Hamidah dulu di Partai Amanat Nasional, karena ternyata berpikir salah jalan, maka kembali jalan yang benar, masuk Partai Nasdem sebagai Ketua Garda Wanita Partai Nasdem Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ada juga, ini kali ini masih Nona Armaya Doremi. Nah, beliau juga dari DKI Jakarta, kali ini masih gadis jadi boleh. Bagi kader Partai Nasdem yang lihat suka, boleh. Ini orang Medan. Juga ada ini yang mendampingi kami, seorang musisi yang mencipta lagu Moge, Bapak Ivan. Jadi kalau tanya Moge, itu penciptanya. Mana lagi? Yang ini Laiskodat Junior, sekarang kuliah di China, SMA di China, pulang berlibur kita ajak ini. Leonard Lazaro Laiskodat. Adiknya Vito Valentino Laiskodat. Nah, ini kader muda Partai Nasdem, Bianca, kader muda Partai Nasdem yang menampingi tahun ini berangkat kuliah ke Rusia, belajar bahasa Rusia, nanti kembali untuk bawa orang Rusia melihat NTT. Jadi kader Partai Nasdem itu ada di China, di Rusia, di Amerika, di Spanyol, di mana-mana tempat pulang harus, dan itu orang NTT harus kembali ke NTT, bawa bahasa dunia, majukan NTT dengan seluruh bahaya dan perkenalkan budaya NTT. Ada lagi yang saya terlewati, kalau ini Ibu Emi. Ibu Emi ini sehari-hari ini orang Arab dari Malang, tapi bantu saya di Victory News. Belum kawin juga, masih bujang. Jadi kalau ada yang lihat polisi-polisi yang masih bujang, jaksa-jaksa yang masih bujang, boleh ini masih bujang, kawin sama orang Arab, ya biasa biar kalau sholatnya itu tahajud, bagus. Baik, yang saya hormati Ketua DPW Partai Nasdem dan seluruh jajaran. Saya hormati Ketua DPD Partai Nasdem Sumba Barat Daya dan seluruh jajaran yang telah dilantik. Selamat atas pelantikannya. Dan saya ini kan kenal Pak Markus ini dari zaman pangkatnya itu masih mulai dari bawah sini. Ini Pak Markus ini kalau orang Kakak Janet, kalau biasanya jadi bupati itu pangkat di bahu, ini pangkat di bawah sini biasanya. Jadi waktu memang maju agak meragukan, ini sersan apa ngerti tentang pemerintahan. Tapi memang yang menarik adalah bukan masalah kepangkatan, benar. Mau taruh di bahu atau taruh di tangan. Tapi bagaimana hatinya ingin melihat manusia untuk mengurus manusia atau tidak. Dan
yang saya kenal beliau, uangnya tidak cukup, gajinya tidak cukup, tapi hidup di rumah itu saking banyaknya, dia harus berjuang mencari uang lain untuk menghidupi begitu banyak orang Sumba yang dipiara di rumah yang di Jakarta. Jadi memang hidupnya memang untuk manusia. Saya melihat orang seperti ini dan saya lihat you menjadi manusia yang akan hebat ke depan. Karena hidup untuk banyak orang itu tidak mampu dilakukan oleh banyak orang. Hanya sedikit orang yang hidup untuk banyak orang. Karena itu pemimpin itu, hakikat pemimpin adalah dia ingin hidupnya berbagi kepada semua orang. Itu sebenarnya hakikatnya cuma itu. Kepalanya, pintarnya buat banyak orang, hatinya buat orang, bagi banyak orang, nyalinya pun buat kepentingan banyak orang. Nah itu hakikat hidup pemimpin. Jadi orang tanya pemimpin sebaiknya macam apa? Tidak usah repot-repot. Pintar nggak? Pintarnya untuk diri sendiri, untuk keluarga, atau untuk semua orang. Kalau pintar untuk semua orang, nah itu pemimpin. Hatinya macam mana? Kalau lihat orang susah, hatinya sedih nangis, atau justru dia tidak mau pusing. Kalau hatinya sedih, terpanggil berbuat yang terbaik untuk manusia, masyarakat yang dipimpinnya itu dapat bertumbuh, berkembang, melihat sebuah kebaikan hidup, maka itu pemimpin. Bagaimana pemimpin kalau lihat ditindas, rakyatnya ditindas, dia maju ke depan, mengambil alih komando, berhadapan dengan para penindas dan membawa masyarakatnya tidak boleh ditindas. Ditindas oleh kebodohan, ditindas oleh kemiskinan, dianggap nasib tak tentu, NTT, nanti Tuhan tolong, kadang-kadang tidak pernah tolong-tolong katanya. Nah, kita harus punya pemimpin yang mempunyai nyali seperti Pak Markus dan seluruh struktur Nasdem yang menurut saya hari ini dilantik. Selamat untuk itu. Unsur Kompinda yang saya hormati, hari ini saya lihat ada Pak Kapolsek. Nah, Pak Kapolres nggak ada ya. Salam buat Pak Kapolres, Pak Kajari dan ini apa yang mewakili Pak Kajari ya. Salam buat Pak Kajari. Memang Pak Kajari, Kapolres dan Kajarinya rada susah, 2 kabupaten ya. Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Kita harapkan ke depan, Sumba Tengah juga. Nah, kita harapkan ke depan harus setiap kabupaten punya Kajari sendiri-sendiri dan saya rasa tidak lama lagi untuk Sumba Barat Daya ini. Tidak lama lagi. Para pimpinan partai politik yang sempat hadir pada siang hari ini, nah, dari Golkar partai lama saya, dari PAN, dari P3, dari Hanura, dari PKS, terima kasih atas kehadirannya. Demokrat, kalau agak biru-biru sedikit kita birunya hampir sama antara PAN, Nasdem dan Demokrat biru-birunya. PKB, mana lagi? Ya. PBB, PDP yang tidak ada. Nah, tidak apa-apa, nanti kirim salam saja. Bapak-bapak camat Kabupaten Sumba Barat Daya, bapak-bapak kepala desa, seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang saya hormati. Yang pertama, patutlah kita bersyukur karena kita tadi malam tidur dan bisa bangun pagi. Itu dulu kita harus bersyukur dulu. Banyak orang yang tidur tidak bangun lagi. Tapi hari ini kita bagian kelompok manusia yang tidur dan diperkenankan bangun pagi. Hari kita harus bersyukur itu. Banyak orang yang punya agama biasanya kalau bangun pagi dia berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena dia bersyukur diperkenankan untuk hidup. Nah, hari ini kita adalah sebagian kelompok yang diperkenankan untuk hidup, untuk menikmati anugerah dan berkat Tuhan yang selama ini memberikan kepada kita. Yang pertama, napas dulu. Saya cek di mall, tanya celana terbaik dan mahal banyak. Tanya semua baju mahal banyak. Tapi saya tanya, napas yang terbaik ada atau tidak ada? Nah, saya mau beli soalnya. Saya mau cari napas buatan supaya kalau saya mati passing saya itu supaya hidup terus, tidak ada katanya. Jadi saya pikir yang pertama kita bersyukur bukan karena kita punya kekayaan. Pada badan kita, pakaian kita, harta kita, mobil kita, atau apapun. Tapi nomor satu kita bahagia. Dan kita patut berbangga. Karena sebuah harta yang tidak mungkin kita beli adalah napas yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebuah kepercayaan untuk kita bisa hidup. Nah itu dulu nomor satu.
Jadi kalau ada yang bangun pagi tidak rasa bersyukur, biasanya kalau hadir dimanapun biar agak senang, mukanya cemberut. Karena dia tidak tahu harga napas hidupnya. Jarang kita menemukan orang yang bersyukur, karena dia tidak tahu hidupnya berapa. Saya kadang-kadang bertanya kepada seseorang, kamu orang kaya apa miskin? Saya miskin Bapak. Makan susah, apalagi anak sekolah sekarang ini. Berat Bapak. Nah, saya bilang begini, saya lihat kamu ada punya uang 10 miliar. Tidak ada Bapak, uang 1 juta saja tidak ada. Bagaimana kalau saya tukar 2 mata, kaki 2, tangan 2, telinga 2, kepala 1 dengan uang 10 miliar? Tidak mau Bapak. Berarti kau lebih dari 10 miliar. Dia tidak mau. Tukar uang 10 miliar dalam dirinya, dia tidak mau. Dia bilang miskin, tapi tukar yang 10 miliar dia tidak mau. Sesungguhnya dia kaya, cuman dia tidak tahu kekayaannya ada di mana. Ya, ini sebenarnya hakikat manusia itu hidup. Dia harus paham dulu. Saya hari ini di perkenan Tuhan hidup ini, apa sesungguhnya saya punya kelebihan. Kalau kita sudah yakini itu, yang lain gampang. Buat orang miskin jadi orang kaya, dalam tempo yang gampang jadi. Tapi buat seseorang memahami dirinya menjadi tempat di mana Tuhan berkarya dalam dirinya dan dia menjadi bagian untuk berkat banyak orang, itu susah. Karena banyak orang yang bangun pagi langsung berpikir tentang masalahnya. Dia tidak bersyukur. Saya yakin di Sumber Baradaya tidak ada. Saya yakin tidak ada. Sumber Baradaya itu tipikal orang yang bangun pagi langsung mau cari orang, bantu orang, Pak. Langsung parangnya di samping soalnya. Di mana orangnya? Kita bantu orang. Saya yakin begitu. Nah, karena itu budaya-budaya seperti itu harus dimajukan terus. Saya sepakat dengan Bupati, kalau ketemu cium hidung, yang nggak boleh cium bibir, karena ada banyak makan siri. Cium hidung menunjukkan budaya keakraban, mempunyai nilai budaya yang sangat tinggi, hubungan emosional yang kuat, sehingga komunikasi itu lancar. Kalau hubungan-hubungan emosional yang begitu kuat, maka saya yakin di daerah ini akan tumbuh berkembang. Pemahaman-pemahaman yang hari ini berkembang di Indonesia, saya yakin tidak akan berkembang di Sumber Baradaya. Kenapa? Karena begitu eratnya hubungan warga masyarakat Sumber Baradaya, pemimpinnya, camatnya kenal, siapa yang miskin hari ini, yang tidak sempat makan di mana, tanahnya berapa meter, tanah berapa hektar sudah diolah atau belum, tanaman apa yang dibutuhkan. Ini perlu. Itulah bagaimana hubungan interaksi pemimpin dan warga masyarakatnya. Kita tahu bahwa situasi hari ini Indonesia itu sangat menerima kondisi cobaan yang luar biasa. Kita masuk dalam cobaan demi cobaan. Pada saat saya masih umur kecil dilahirkan 1965, kita ada cobaan ideologis yang sangat luar biasa. Partai Komunis Indonesia itu luar biasa untuk mengambil alih, ingin merubah ideologi dan konstitusi negara ini. Dan terbukti Pancasila kokoh berdiri, dan kita tahu tokoh-tokoh nasionalis mampu menghalau para saudara-saudara sebangsa kita yang juga keliru saat itu. Hari ini juga kita diperhadapkan pada situasi itu. Yang kemarin itu yang bagian kiri itu komunis, ideologi, kanan dia berbau-bau agama. Bangsa ini, selalu saya katakan, bangsa ini lahir namanya bangsa Indonesia bukan karena alasan agama. Bukan. Bangsa ini lahir menjadi negara Indonesia karena satu alasan. Alasan sama-sama ditindas oleh penjajah. Karena alasan itu kita bersatu. Karena itu waktu berjuang kita punya pendahulu-pendahulu kita tidak pernah bertanya kamu agama apa, suku apa. Kamu tidak boleh ikut karena yang boleh berjuang cuma suku ini dan agama ini. Tidak ada sebuah syarat untuk berjuang bersama-sama sebagai warga bangsa Indonesia untuk melahirkan sebuah kebebasan yang kita sebut kemerdekaan Indonesia. Jadi hari ini kalau ada sedikit sesat berpikir dari saudara sebangsa dan setonare kita harus terus kokoh dalam semangat yang kita bangun, hubungan-hubungan yang kita bangun.
dalam menjaga negara kesatuan ini. Saya terus terang melihat kemarin hari seorang, saya tidak sebut satuannya, tapi dia merupakan komandan dari satuan khusus, satuan elit dari sebuah angkatan, menjelaskan ke saya bagaimana anak buahnya itu udah berpakaian seperti Hibnu Tahrir Indonesia. Istri, anak-anak semua juga berpakaian seperti itu. Saya bilang kalau berpakaian gak ada urusan. Kalau yang berurusannya kalau ternyata dia ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah. Itu yang tidak boleh. Dan hari ini kita berhadapan seperti itu. Kita berhadapan di Jakarta, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Borneo, Sulawesi. Kita berhadapan seperti itu. Banyak saudara-saudara kita yang ingin merubah Pancasila. Itu juga masih ada di polisi, ada di militer, ada di pegawai negeri sipil, ada di partai politik, ada di lembaga-lembaga swadaya masyarakat, ada di penegak-penegak hukum termasuk KPK. Kelompok-kelompok pikir yang seperti ini mereka hidup di situ. Yang lebih sulit lagi buat kita adalah mereka diidentifikasi sebagai orang-orang yang lurus dan jujur dan tidak korup. Sementara para nasionalis cenderung korup, membahayakan buat bangsa dan negara ini. Karena itu alasan satu-satunya menguatkan NKRI hari ini adalah kaum nasionalis untuk berhenti korup. Jangan lagi berpikir untuk kekayaan dirimu dan meninggalkan cita-cita luhur menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saya lihat kalau kita tidak sadar cepat, dalam pidato-pidato saya di Jakarta, di beberapa daerah, baik di Sulawesi, di Sumatera, saya katakan, kalau tidak ada kesadaran yang secara kolektif nasional, maka menurut saya sepaling lambat 10 tahun dari sekarang, ideologi Pancasila tergantikan. Saya sampaikan itu. Sebagai seorang politik, saya meyakini bahwa paling lama 10 tahun, kalau tidak ada gerakan secara nasional, kesadaran diri bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala untuk membawa semangat nasionalisme ini bertumbuh berkembang, saya pastikan 10 tahun dari sekarang kita menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah. Sangat berat. NTT hari ini hidupnya disuplai, disubsidi oleh pemerintah pusat 80%. 20%-nya hidup sendiri, 80%-nya dari pusat. Kalau ternyata nanti pergantian ideologi, saya mau tanya NTT. NTT ikut ideologi khilafah atau tidak? Dari mana makannya? Dari mana makannya? Dari mana bangun jalan? Dari mana bangun jembatan? Pilih, mau bangun jembatan dilayani atau tidak? Kalau mau tetap ideologi khilafah mau? Ideologi khilafah mau tidak? Kalau begitu tidak disuplai dari pusat mau tidak? Khilafah tidak mau, disuplai pun mau, ya gimana? Nantinya berarti mau. Apa yang maksud saya di sini? Mulai membangun daerah dengan keringat dan tangan sendiri. Mulai membangun daerah. Kalaupun ada bantuan, setelah kita berjuang mati-matian. Kita harus mulai belajar untuk tidak perlu minta bantuan. Karena makin hari makin susah. Saya seorang politik dan ketua fraksi Partai Nasdem DPR RI. Menyampaikan pidato politik saya di sini mempunyai tanggung jawab politik dan sosial yang saya sampaikan. Bahwa di NTT dan seluruh daerah pelosok di Indonesia harus mulai membangun untuk bekerja dengan keringat dan tangan sendiri. Itu juga merupakan manifesto Partai Nasdem. Ada kebanggaan. Kita kehilangan nilai itu. Kita kehilangan gotong royong. Kita maunya bantuan.
Kalau kerja di desa-desa, kalau tidak turun proyeknya, tidak mau. Ada uang tidak? Saya yakin di Sumba Barat Daya tidak ada, tapi di tempat lain. Kita harus mampu untuk hidup dari tangan dan keringat kita sendiri. NTT itu kaya raya. Salah satu resort termahal di dunia yang 2 kali mendapat predikat resort terbaik tahun ini pun dapat. Nihiwatu ada di pulau mana? Pulau mana? Pulau Sumba. Apakah mereka dapat bantuan datang kerja di sini? Saya pikir Claude itu adalah seorang backpackers yang membangun Nihiwatu. Dia bangun dengan keringat otak dan tangannya sendiri. Uang yang ada secukupnya. Tapi kenapa dia bisa menjual dengan harga 50 juta dolar kepada pihak lain? Karena dia mampu meyakinkan orang bahwa ini yang terbaik. Kita tinggal di tempat yang terbaik, tapi kadang kita tidak mampu melihat sesuatu yang baik dalam diri kita, di sekitar kita. Karena itu kita cenderung menjadi peminta-minta. Kalau menjadi peminta-minta, saya katakan sekali lagi, kita tidak akan bisa bangkit hebat. Karena sumbangan bantuan pemerintah pusat terbatas. Apalagi dengan perang ideologi yang sekarang ini luar biasa. Sekarang ini memang secara matematik kita hitung, majority masih adalah milik daripada kaum nasionalis. Tapi siapa yang tahu 5-10 tahun akan datang, ternyata rakyat ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah. Saya mau tanya, menurut saya sebagai pendiri Partai Nasdem bersama Kakak Surya Paloh, sebelum saya mati, lebih baik saya mati daripada ideologi Pancasila itu dikorbankan. Kita tidak perang agama. Kita perang orang-orang yang keliru berpikir tentang keyakinannya. Memaksakan kehendaknya kepada semua kita yang kita yakini sebagai manusia bangsa yang beragam. Kita ini beragam, kuat karena beragam itu. Dan kita juga karena keragaman itu, kita indah. Dan tidak boleh ada yang rusaknya. Keindahan itu tidak boleh ada yang rusaknya. Ada beberapa partai-partai yang secara nasional mereka sepakat dengan kaum ekstremis dan kaum yang non-toleran itu. Saya katakan, di dalam negara yang berdaulat, even partai politiknya bukan cuman HTI dibubarkan, partai politiknya harus bubar. Berbeda dengan ideologi Pancasila, partai politik itu harus dibubarkan. Bagaimana partai politik itu bertumbuh, membangun kekuatan di negara ini, tetapi berbeda ideologinya dengan ideologi negaranya? Karena itu, Nasdem mengajukan calon gubernur di NTT seorang pensiunan jenderal yang menurut saya kenal mempunyai track record perjalanan sejarah hidupnya, cinta tanah air, mencintai NKRI, dan dia akan mempertahankan negara kesatuan dan Pancasila sampai titik darah dan menutup matanya di NTT. Karena itu Nasdem mengajukan Jeki Uli sebagai calon gubernur dengan alasan itu, bahwa dia harus menjadi benteng pemerintah, menjadi benteng utama dari seluruh saudara-saudara kita yang lagi sesat untuk berpikir ingin membangun sebuah ideologi baru dan negara baru. Kita ingin negara kesatuan tetap ada, dan Sumba menjadi bagian itu. Kita tidak ingin tiba-tiba sebuah partai politik yang berkuasa dan ingin menyatakan sudah saatnya kita merubah ideologi Pancasila. Saya tidak menuduh, tetapi saya minta kepada seluruh partai politik, jangan mempergunakan kepentingan pragmatisme untuk mengorbankan ideologi Pancasila yang menjadi pemersatu kesatuan dan persatuan bangsa. Harganya sangat mahal.
Kita telah diuji berulang-ulang. Dan karena itu, kami dari Partai Nasdem selalu mengingatkan itu. Bahwa tidak akan pernah berubahnya ideologi Pancasila beralih kepada ideologi lain selama Partai Nasdem masih kokoh berdiri. Kita tidak boleh terjebak dalam transaksi yang kepentingannya pragmatis. Contoh sekali pada saat pilkada di Jakarta. Pilkada Jakarta di mana-mana, even di NTT, kalau maju bicara tentang Protestan Katolik itu biasa. Ini kita punya. Yang Protestan bilang begitu, artinya dia mau dukung yang Protestan saja. Yang Katolik ngomong, yang kita saja. Artinya maksudnya yang Katolik saja. Itu berlaku di NTT sudah dari dulu. Pertanyaan saya, pernahkah Katolik membawa berbondong-bondong masyarakatnya kumpul di tempat dan menolak Protestan, tolak Protestan? Ada? Adakah Protestan berbondong-bondong mengumpul di satu desa di gereja Protestan untuk menolak Katolik? Kenapa tidak? Karena kita tahu walaupun kita berbeda, ada batas, ada serat. Kalau kita mau ulang, kalau tidak bilang batas tembok, karena tembok kalau saya bilang analoginya tembok berarti terlalu keras. Ada serat-serat yang memisah sel-sel itu untuk tidak boleh lewati karena akan mengganggu hubungan interaksi sosial kemasyarakatan kita dan hubungan interaksi sosial negara. Bagaimana hubungan kita satu sama lain, berbangsa dan bernegara. Itu karena itu kita tidak lakukan. Tapi hal yang saya lihat di Jakarta, mereka lakukan itu. Karena apa? Karena mereka tidak mau kalah. Hanya semata-mata karena alasan jabatan itu. Mereka ingin mengorbankan seluruh harkat dan martabat bangsa ini untuk kepentingan satu gubernur. NTT tidak boleh berada di situ. Saya ingatkan, hanya karena alasan gubernur NTT, kita tidak boleh mendorong agama menjadi pesan ataupun kampanye utama dalam perbedaan atau memilih. Kita harus tunjukkan bahwa kader yang kita majukan adalah kader yang mempunyai kemampuan memimpin. Pertanyaan saya, mau itu jadinya Protestan, Katolik, Muslim, Hindu, Buddha, saya belum lihat hubungan yang begitu lurus. Bila seseorang menjadi agama ini, pemimpin seperti ini, seluruh umatnya sejahtera. Buktikan ke saya, sekian lama menjadi gubernur, Katolik berapa banyak, Protestan berapa banyak? Pertanyaan saya, persentase yang diperoleh, apakah Protestan tiba-tiba tumbuh luar biasa karena gubernur Protestan? Ada? Tidak ada juga. Mereka hidup buat diri sendiri, right? Benar? Nah, jadi tidak ada itu. Yang kita mau bangun bukan masalah agama kita. Kita mau bangun pemimpin kita. Kita tolak orang-orang yang membawa keyakinan-keyakinan agamanya untuk dipakai kepada seluruh keragaman. Itu yang kita tolak. Karena kita mempunyai keyakinan yang berbeda, tetapi kita tahu bahwa ada sebuah kekuasaan lain yang kita sebut Tuhan yang mengatur kita. Karena itu pada sore hari ini, dalam pertemuan yang berbahagia ini, saya ingatkan kepada seluruh kader Partai Nasdem untuk tidak ada bicara tentang agama di dalam mengajukan calonmu. Majukan calon, jual kapasitasnya, kualitas, jual integritasnya. Ini menjadi calon kandidat terbaik kami. Jangan bicara agama. Ini Katolik, jangan pilih ini Protestan, ini Muslim, jangan pilih dia. Jangan. Kita menjadi penjaga Pancasila yang terbaik. Itu cita-cita kita. Dan saya harapkan ini menjadi mimpi besar dari seluruh kader Partai Nasdem, baik dari pusat. Ketua Umum telah berkali-kali melakukan pidato yang luar biasa. Dan kita meyakini itu sebagai keyakinan yang kokoh daripada Ketua Umum mencintai keragaman ini. Kadang-kadang kalau kita lihat di DPP Partai Nasdem, keragaman yang luar biasa, Muslim, Kristen, campur aduk yang luar biasa. Sekarang ini ada, kalau di tempat-tempat lain, partai-partai yang terlalu banyak agama di luar Muslim, ada sorotan. Jadi saya bicara sama Ketua Umum,
Bang, ini Nasdem ada Kristennya agak dominan 3-4 orang. Agak dikurangi-kurangi dikit kalau memang mulai terganggu. Apa urusannya kata ketum? Hidup kita ini NKRI Pancasila. Dan kita harus bangun itu. Karena itu Nasdem tidak boleh bicara tentang agama. Setuju? Setuju? Nah, kalau setuju jangan. Kalau ngomong agama di dalam kamar saja. Itu urusan suami istri, bicara di dalam kamar. Tapi bicara tentang politik, nggak boleh. Kita saling menjaga. Toleransi adalah kemampuan survive dari seorang manusia di dalam keragaman. Itu toleransi. Toleransi itu bukan menghormati, menghargai, bukan. Salah. Saya toleran, menghargai Bapak karena Bapak berbeda. Itu bukan toleran. Toleran adalah kemampuan survive. Dia mampu hidup dalam lingkungan yang berbeda dengan dirinya. Dan dia tidak masalah. Saya puasa, Bapak makan, makan aja. Itu toleran. Saya memang toleran karena saya kuat. Karena itu orang-orang yang toleran hanya mereka yang punya kemampuan intelektual dan kemampuan hubungan interaksi dengan Tuhannya yang hebat. Kalau tidak nggak mungkin toleran. Makanya kalau sholatnya tanggung, berdoa di gerejanya tanggung, pergi juga ke kelenteng tanggung, ya jangan toleran. Ngomong toleran tapi nggak bisa. Yuk kalau mau sholat, sholat aja, nggak ada urusan. Datang di rumah orang Kristen jam sholat, lu jangan malu-malu. Pak, saya boleh sholat nggak? Sholat boleh. Yuk kalau datang di tempat di gimana lu mau berdoa, Pak, saya punya jam untuk berdoa, boleh? Di tempat saudara-saudara sebangsa kita yang Muslim atau yang Hindu atau yang Buddha. Itulah dunia daripada peradaban keindonesiaan kita. Tidak ada masalah karena kita toleran. Apa itu toleran? Adalah manusia yang telah selesai dengan dirinya dan dia tidak merasa masalah dalam perbedaan hidup itu. Dia terima, nggak ada masalah, tidak terganggu sedikit pun. Kau tidak suka makan babi, saya makan babi. Saya makan babi, kau pun tidak terganggu. Nah itu toleran. Bukan karena saya menghargai karena you tidak makan babi, saya tidak makan babi. Itu bukan toleran, itu munafik. Karena toleran itu hakikatnya manusia utuh. Dia hidup tenang dalam lingkungan berbeda. Dan dia tidak masalah. Tidak ada mengganggu termasalah pun. Itulah toleran dalam Pancasila, pemahaman Pancasila kita. Nah karena itu, jangan ngomong toleran kalau lu sendiri tidak bisa. Harus toleran kalau you punya hubungan spiritual yang kuat, intelektual juga yang kuat. Nah itu orang-orang toleran. Karena itu saya bilang, bukan toleransi beragama, tapi toleransi berbangsa dan bernegara Indonesia. Toleransi kebangsaan yang kita miliki. Karena kalau dalam beragama, ya you punya agama sendiri ya sayang. Tapi kalau dalam berbangsa kita, I don't care. You mau hitam, mau putih, mau keriting, mau apa, nggak ada masalah. Karena kita satu bangsa yang sama-sama mempunyai sejarah dijajah dan kita bersatu. Nah karena itu saya bilang, berulang kali saya katakan, kalau sudah hilang rasa memiliki, jangankan bangsa, suami aja kita cerai, istri aja kita cerai. Karena hilang rasa cinta kita. Karena itu tidak boleh hilang rasa cinta kita kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 dan kebinekaan. Sekali lagi saya katakan, tempat ini menjadi sejarah. Dideklarasikan sebuah komitmen besar di saat bangsa ini terayun-ayun dalam gelombang untuk merubah ideologi. Hari ini kita berdiri di sini, kita ingatkan bagi yang muda-muda, yang tua saya tidak mau ingatin lagi karena menuju kepada tempat kuburan. Matahari sudah terbenam, termasuk saya juga. Tidak lama lagi hidup. Tapi bagi yang muda-muda di sini mulai dari belasan sampai dengan 28 sampai 30 tahun, kalian mempunyai tanggung jawab moral mendengar pidato di sini. Anda harus melanjutkan cita-cita bangsa itu. Sekian, terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.